Aku masih berada di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat nih. Kali ini aku mau memanfaatkan hasil alam untuk diolah menjadi panganan sing spesial. Dul, sini Dul. Ya kak, Sini nih, ada apa? bantuin saya. Oh ya kak. Ada apa kak? Dul, saya lagi ngidam nih Dul. Pengen makan umbut rotan. Umbut rotan? Iya. Di mana nggak ada? Di situ. Ya nggak ada yang lain apa? Ayo dong Dul, pengen banget nih. Ya kak. Makasih Dul. Ya. Umbut rotan atau tunas muda rotan ternyata iso diolah menjadi masakan yang jos. Salah satu nih kuliner khas Lombok iki. Dul, semangat ya. Waduh, tidak mudah iki lur mengambil umbut rotannya karena aku harus melewati tebing yang cukup curam. Sesekali aku juga terpleset iki, tapi aku tetap kudu semangat supaya bisa segera sampai ke ladang rotan. Nah, iki lur, batang mudanya. Aku membuat umbut rotan iki menjadi kue tradisional Lombok yang disebut kue kecrit. Gak cuma di Lombok, ternyata umbut rotan ini menjadi salah satu bahan masakan favorit khas Kalimantan. Awal mulanya, suku Dayak lah yang memperkenalkan kuliner ini terlebih dahulu. Biasanya, umbut rotan diolah menjadi beragam kuliner seperti pakat, gulai, maupun juhuli singkah. Kali ini aku akan mengolah batang rotan muda menjadi tepung. Iris tipis-tipis terlebih dulu lur. Kak, ini umbut rotannya kak udah dipotong-potong. Langsung disangrai aja Dul. Oh ya kak. Ya. Umbut rotan yang sudah dipotong dan dicuci bersih ini kemudian disangrai hingga warnanya berubah kecoklatan dan teksturnya menjadi kering. Selanjutnya, barulah rotan yang sudah disangrai iki ditumbuk hingga halus menjadi tepung. Ojo lali, habis ditumbuk langsung diayak ya lur, supaya tepung umbut rotannya semakin halus. Oh iya lur, agar tampilannya tambah menarik, kita gunakan juga pewarna alami yo. Bahannya dari buah naga merah tuh. Buat pewarna dari buah naga iki, caranya tinggal dikorek buah naganya, lalu diperas dengan serbet kain. Lur, untuk membuat kue kecrit iki, bahan yang dibutuhkan ada tepung ketan, gulai, air, dan juga pastinya si bintang utamanya tepung rotan. Kak, ini umbut rotannya udah jadi tepung. Iya, makasih Dul. Oke lur, sekarang kita buat adonan kuenya yo. Campurkan tepung ketan, gulai, tepung rotan, dan air. Aduk hingga adonan menjadi kalis. Kalau sudah, adonan dibagi menjadi dua bagian. Bagian adonan dibiarkan original, sebagian lagi menggunakan pewarna alami buah naga ya lur. Uleni adonan hingga tercampur merata dan adonan berubah warna menjadi kemerahan. Nah lur, adonan pun
siap dibentuk dan diisi gula merah deh. Kue tradisional khas Lombok iki dinamakan kecrit karena pas digigit timbul sensasi gula merah yang keluar dari dalam kue. Sebenarnya kecrit iki mirip dengan panganan khas Jawa yaitu klepon. Kalau klepon berbentuk bulat sempurna, kalau kecrit agak mengerucut di sisi ke atasnya. Nah, sekarang tinggal dikukus deh. Gak butuh waktu lama, hanya sekitar 10-15 menit. Ika, umbut rotannya udah jadi Kak, aku buatin kecrit. Yeay, jadi juga. Aku coba satu ya. Ya. Kecrit khas Lombok iki pun siap dihidangkan. Teksturnya kenyal, berpadu dengan rasa manis pada isiannya, membuat sensasi makanan yang aduhai nikmatnya lur. Rotan ternyata tumbuhnya kan di tebing-tebing ya dia. Iya. Tadi dulu makasih banyak ya. Pokoknya jos tenan iki. Gimana? Mudah toh lur membuatnya? Hari ini, aku bertugas untuk membantu Pak Haji mengambil jerami. Dengan mengendarai Jidomu ini, pengangkutan jerami akan jauh lebih mudah. Ini jeraminya, Pak. Gundul, naikkan jeraminya. Oh, ya dah. Jerami ini dikumpulkan untuk dijadikan pakan ternak dan juga untuk dijadikan sebagai pupuk. Oh, ini cuma ulet tok. Gak apa-apa ini. Gak apa-apa Bu, ini gayas Bu. Wih, banyak juga ya. Ternyata ada gayas di balik tumpukan jerami ini. Pak, ulet ini bisa dimasak ya? Bisa diolah nih. Orang sini makan juga, Pak? Nah, iya, makan. Gimana Pak, kalau kita bikin makanan yang Boleh. inovasi Pak? Boleh, ayo. Masyarakat di sini gemar mengkonsumsi gayas dengan cara digoreng atau dijadikan rendang. Gayas ini kemudian kubersihkan dulu dari tanah yang menempel. Setelah dicuci dengan air, barulah gayas direbus. Proses perebusan ini dapat membunuh bakteri yang mungkin terkandung pada tubuh gayas. Selain itu, dengan direbus seperti ini, tekstur gayas akan lebih padat dan tidak terlalu lembek. Layaknya ulat lainnya, gayas memiliki kandungan protein yang tinggi. Walau ukurannya lebih besar dari ulat kebanyakan, tapi daging gayas sangatlah sedikit, hanya ada di bagian dekat kepalanya saja. Ketika teksturnya sudah mulai mengeras, gayas ditiriskan. Proses pembersihan gayas tidak cukup sampai di sini. Berbeda dengan jenis ulat lainnya, gayas menyimpan kotoran hampir di seluruh tubuhnya. Oleh sebab itu, kotorannya harus dibersihkan terlebih dahulu seperti ini, hingga bagian yang berwarna hitam habis. Kulit gayas dicuci kembali hingga benar-benar bersih. Sementara itu, Ibu Ida menyiapkan adonan untuk membuat kulit luar molet. Bahan yang dibutuhkan antara lain tepung terigu, telur ayam, vanili sebagai pewangi makanan, dan terakhir mentega. Semua bahan ini ditambahkan dengan air dan diadon hingga kalis. Agar lebih menarik, adonan diberi warna-warni yang cantik. Selain cantik, tentu saja akan meningkatkan nafsu makan ketika melihatnya.
adonan sudah siap untuk dibentuk. Tak lupa, Bu Ida mengolesi bambu dengan minyak agar adonan tidak lengket saat dipipihkan. Kulit molen ini tidak boleh terlalu tebal. Jika terlalu tebal, bisa-bisa bagian dalam kue tidak matang sempurna. Nah, kini saatnya mencampurkan antara molen dengan gayas. Bagian adonan kumasukkan ke dalam gayas hingga tubuhnya terlihat berisi kembali. Selanjutnya, menggulung gayas dengan adonan yang sudah dipotong tadi. Ternyata, tidak sembarangan untuk melilitkan adonan ke badan gayas. Adonan harus rapi dan saling menumpuk antara lilitan. Jika tidak rapi, maka kulit molen akan terlepas pada saat proses penggorengan. Sekilas, tampilan mirip sekali dengan molen pisang. Namun kali ini, molen ini kaya dengan protein. Molen gayas siap untuk digoreng. Lebih baik api yang digunakan tidak terlalu panas agar molen tidak mudah gosong. Tidak perlu waktu yang lama untuk menggoreng molen. Tampilan molen semakin cantik dengan warna yang menggugah selera. Tampilan gayas sebagai isian justru mempercantik tampilan dan memberikan kesan unik pada molen. Teksturnya kulit molen langsung terasa di gigitan pertama. Kulit gayas pun terasa renyah, disusul dengan rasa adonan yang lembut dari bagian dalam gayas.